Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional